Halo, Assalamualaikum Mama tercinta, Ibu Ati, Wong dan Ibu Wati juga. Jadi ada 3 Wati di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Ananda ingin bertanya kepada ibu-ibu kita yang cantik-cantik ini, bagaimana rahasianya supaya bisa hidup tetap aktif, tetap ceria, ya seperti layaknya keinginan banyak orang mana supaya bisa tetap aktif di usia yang sudah senja. Tolong kalau bisa dijelaskan. Ibu Ati dulu silakan. Rahasianya. Ya, biasanya kalau saya yang kita banyak enjoy aja gitu. Kalau ada masalah ya kita idola masalah diri Allah, jadi ya kita tetap semangat buat menghadapi yang semua apa yang terjadi. Dan jangan lupa minum vitamin. Vitamin resepnya ada vitamin 3. Apa tuh resepnya vitamin 3 itu? Vitamin C, Cinta. C, vitamin D, Duit. vitamin E. vitamin E. Oke. Ada juga harus punya duit. 4 berarti vitamin E. Tidak, duit itu Ya. doa, usaha, iman dan takwa. Oke, jadi harus punya duit. Dan terakhir, bila ada uang sedikit kita beramal dan sedekah, dan itulah model yang paling bagus, modalnya juga amal sedekah. 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 Supaya tetap bisa bermuda ya. Nah, sedekah supaya tetap muda dan ya enjoy itu. Iya. Terima kasih. Mantap. Kalau Ibu Ati sebelahnya tadi rahasianya supaya bisa tetap aktif di usia senja. Kalau saya disyukuri, banyak bersyukur, lebih pikiran positif, dibawa senang kita yang atur pikiran hati kita supaya sehat, banyak dekat kepada Allah, itu saja. Jadi tetap happy terus ya, positive thinking terus. Betul sekali. Ibu Ati Wong, silakan rahasia. Kalau tipsnya barangkali ya, sebagaimana kata Anda tadi yang berdua menyampaikan bahwa kita harus banyak bersyukur dan semuanya pikiran-pikiran yang positif, dan juga kita selalu bersyukur ya. Pasti itulah yang harus kita syukuri. Dan jangan lupa, memang sebenarnya syukur itu juga ya harus dengan seringnya barangkali bertemu dengan teman-teman untuk happy, banyak jalan gitu ya, mungkin itu Banyak jalan, banyak silaturahmi ya. Berpanjang umur. Ya, barangkali itu. Ya. Yang kedua, pertanyaan saya kepada Ibunda, di usia yang sekarang ini, yang rata-rata orang yang masih muda itu punya mimpi mencapai usia yang kepala 7, kepala 6 gitu. Kira-kira apalagi yang diimpikan, yang diinginkan di usia senja seperti ini? Terima kasih. Seperti tadi ucapan dengan Ibu Wati, dengan Ibu Ati, bahwa banyak bersyukur ya, itulah sebenarnya juga kesyukuran kita itu Allah pasti akan menambahkan rezeki kita. Jadi kalau saya ya Keinginannya di masa depan ya, apalagi setelah semua sudah tercapai, apa mimpi-mimpinya? Ya, keinginan saya ya pastilah utamanya doa buat anak-anakku. Bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya
kita kan ini sudah mensyukuri bagi ayat Allah di umat tukasiba. Jadi kita harus selalu berdoa bahwa berilah keberuntungan dalam hidup saya dengan anak-anakku, dengan cucu-cucu saya. Karena termasuk hidup keberuntungan itu adalah segala-galanya. Jadi bermimpi dalam hidup keberuntungan sesuai apa yang mereka inginkan, dan ya kebahagiaan juga, karena hidup bahagia adalah surga juga. Ya kalau saya itulah kebahagiaan juga diutamakan. Ya. Ada dua ya, hidup yang beruntung dan hidup yang bahagia. Itu yang diimpikan. Ada lagi siapa tahu butuh rumah baru, apa mobil baru gitu. Ya kalau sekarang saya kalau mau mobil baru dengan yang baru, tidak ada butuh baru sekarang. Saya menikmati dan bersyukuri. Yang penting kita sehat. Sehat, silaturahmi berbanyak. Terus ya bagaimana caranya kita selalu memberi, karena memberi itu bukan kalau kita miskin, kalau maksudnya kalau kita memberi bahwa kita harus jadi miskin. Semakin kita memberi semakin bertambah rezeki kita, itu aja. Jadi banyak memberi ya. Banyak memberi. Ya, jadi sudah tidak mau lagi. Ini sama dengan bahwa hidup dengan cinta, berikan dan cinta kepada setiap orang. Dan berilah senyummu Ikhlas. Okay. Nah, kalau kita ikhlas, pastikan Tuhan akan tambahkan lagi kepada apa yang kita inginkan. Itu kan rahasia hidup juga buat kita ya. Jadi intinya ikhlas ya. Ikhlas. Dan hidup itu mesti ikhlas. Ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya kita harus ikhlas supaya tidak ada beban. Kalau kita tidak ikhlas, selalu berpisah apa pikiran negatif. Kita positifkan saja, negatif positif. Jadi setiap orang punya masalah, tapi solusinya itu dengan ikhlas gitu ya. Ya ikhlas supaya Allah juga menyayangi kita. Dan berikan senyum kepada semua setiap orang yang membenci kita, biar kita dapat senyum kembali. Oke, siap. Tidak ada dendam, tidak ada iri dan diri supaya awet muda gitu ya. Kebetulan saya di sini buat Bintang Indra. sama-sama cocok kalau ibu kehilangan. Iya. Ya sebentar lagi kan ulang tahun ya, Oktober ya. 17 Oktober ulang tahun. Iya. Jadi siapa tahu biasanya kalau dekat-dekat ulang tahun itu segala doa kita, impian kita itu dikabulkan oleh Allah. Kalau saya sebenarnya insyaallah mudah-mudahan tahun depannya 75. Ya. Sebentar lagi 75 tahun ya banyak bertahan saja. Banyak tahajud, banyak berdoa, karena Allah yang selalu menerima doa kita kalau kita betul khusus dan betul-betul meminta dengan menjerit. Dan kita meminta bukan sesuai apa yang permintaan, karena Allah tahu apa kebutuhan kita, itu yang diberikan, bukan sesuai permintaan, sesuai kebutuhan. Untuk anak-anak kira-kira apa harapannya kepada anak-anak ke depannya? Harapan saya anak-anak semoga bahagia semua dan panjang umur, sehat, mampu mencapai apa yang dimimpikan semua. Bagaimana dengan Ibu Wati? Kalau saya Astro, Di usia sekarang ini berapa? bulan depan ini insya Allah 66 tahun. 66 tahun. Ya, pengennya semua baik-baik, anak-anak makin dekat sama Allah, makin dikuatkan imannya, sehat semua, panjang umur, maunya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Mulia sekali ya. Ya, itu makin dekat dengan Allah. Ya, itu aja. Itu doanya ya. Ya, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Iya. Alhamdulillah. Ibunda Atiwo kira-kira apa impiannya? Ya, impiannya itu bagaimana di umur kita ini ya, yang sudah hampir memasuki 60 tahun. Oh berarti masih kepala 5 ya? Berarti nggak jauh beda sama saya juga masih kepala 5. Saya 5
9 ya, beda 9 tahun. Beda 8 tahun. Ya, kalau untuk mau mencapai bagaimana ya, barangkali tidak terlalu banyak menghayal ya untuk di usia seperti kita ini, karena mungkin kita lebih banyak mendekatkan diri lah, Mendekat kepada Allah ya. ya, mendekatkan kepada Allah, karena ya memang sudah usianya seharusnya begitu ya, bukan bilang karena sudah terlalu banyak sisa-sisa umur yang apa namanya, yang cuman barangkali tidak terlalu terkontrol. Jadi karena sudah usia begini ya harus kita lebih banyak mendekatkan diri saja. Mungkin begitu. Iya, mendekat kepada Allah ya. Iya. Iya. Ya, ketua majelis taklim juga ya. Kita ini kan sebagai yang masih muda, saya kepala 5 juga masih muda. Kira-kira ya saya kepala 5, kiat-kiatnya supaya hidup kita itu bisa sampai di usia 70 itu kira-kira apa kiat-kiatnya sehari-harinya itu Bunda Nur Hayati bisa memberikan kiat-kiatnya kira-kira sehari-hari ngapain aja, apa harus bagaimana gitu buat kita nih anak cucunya nanti yang sedang dengar ini atau seluruh anggota organisasinya bisa mendengar ada ini kiat-kiatnya kira-kira tiap hari jalan kaki atau tiap hari aktif atau mengaji atau Ya, tiap hari kalau saya kerja. ya kebetulan saya orang bekerja, jadi tiap hari itu saya berpikir apa yang harus saya kerja hari ini ya besok, dan pertama-tama juga yang pastilah kita mengaji. Mengaji, ya. Mengaji, karena kita tidak mengaji itu sepertinya kita hampa, tidak ada kekuatan. Ibarat gelas, kalau kita tidak pernah isi dengan air, ya angin bisa terbang. Tapi kalau gelas itu diisi dengan mengaji atau doa-doa apa yang kita suka, dengan zikir-zikir yang intinya mendekatkan dengan Allah, ya walaupun berhenti kemana-mana dia tetap teguh berdiri. Dan kalau saya harus kuat, semangat, mandiri, jangan selalu bermimpi berharap kepada orang, karena Allah pasti ada dalam diri kita sendiri. Kita yang harus kuat, semangat, dan kerja keras. Harus kerja keras. Sholatnya bagaimana? Sholat 5 waktu, sholat tahajud, itu pastilah. Karena di mana kita harus bersujud, di mana kita harus menjerit bersujud kepada Allah. Kalau bukan sholat, salat itu peran pertama dalam diri kita. Kemanapun kita jalan, doa dalam hati, terus istighfar, banyak zikir ya. ada zikirlah. Nah, kalau sebenarnya kalau ya banyak panjang umur, ya salah satu saya bilang banyak senyum. Sekarang saya harus coba senyum. Maksud saya berikanlah senyum kepada setiap orang, beri cinta hanya seorang saja. Berikan cinta supaya kita mendapat senyum kembali. Walaupun itu orang benci kita ya, Kita tetap berikan senyum. Nanti Allah yang adil semuanya. Iya. Dan memaafkan orang lain. Ya, saya orang yang memaafkan saja. Jadi sebelum tidur mungkin sudah memaafkan semua orang sebelum tidurnya. Ya, Bagaimana sebelum amalannya? tidur, jangan kita buruk-buruk, kita harus enjoy Tidurnya. Setidaknya ya kita baca Al-Quran, semua doa kita doakan, semua anak-anak dan saudaranya semua, karena supaya kita bangun esoknya ya kita segar, dan jangan bangun dalam kosong. Iya. Kita tidak boleh bangun kalau tidak ada berisi. Kita harus pasti dengan Ada isinya. suci Al-Quran. Ayat suci. Kita bangun bahwa kita harus bikin apa ini, harus bikin itu dilihatkan supaya dikabulkan. Tergantung niatnya, hidup itu tergantung niat dengan nawaitunya. Innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Ya, kata orang kan ibu ini dulunya kan dari nol ya ceritanya gitu ya. Bagaimana caranya rahasianya itu kok bisa sampai kata orang ya sudah bisa dikatakan sukses lah hari ini gitu. Apa rahasianya gitu?
Dulu kan katanya dari nol gitu kan. Nah, kira-kira apa tuh kira-kira yang bisa diceritakan ke orang lain, yang bisa jadi mungkin teladan buat orang lain atau anak cucunya jika dengar ini YouTube, dan oh nenek saya itu ternyata begini, nanti saya juga mesti begini. Gitu. Termasuk kameramennya juga mungkin gimana caranya supaya setiap hari itu bisa bangun pagi, gitu. Bagaimana rahasia? Ya, Pak, ini panjang ceritanya. Panjang ya. Sampai berapa lama kita kameramen ceritanya? 15 menit aja ya. Saya kali tahun 71 itu belum ada apa-apa. Belum punya apa-apa, belum punya mobil, rumah belum punya. Tapi pada saya memang selalu ya Allah berikanlah keberuntungan dalam hidup saya. Ya, jadi supaya hidupnya urusan keberuntungan yang semua apa dan sebagainya Allah yang atur sesuai apa yang Tuhan. Jadi kebetulan keberuntungan itu kalau mau dipikir luas itu artinya keberuntungan. Luas ya. Luas. Jadi orang yang beruntung. Sama dengan waktu. Kalau orang berpikir waktu bukan sesuatu benda yang dilihat orang. Tapi waktu itu sangat bermanfaat dalam setiap hari. Waktu kalau bisnis pengusaha. Waktu. Kalau di Amerika itu time is money. Time is money. Waktu adalah uang. Karena waktu itu dengan perubahan. Dalam Al-Quran mengatakan perubahan itu adalah tagayur dalam Al-Quran. Perubahan dalam hidup. Kalau dalam agama hijrah. Kenapa Nabi hijrah? Jadi kita harus hijrah. Saya seandainya tidak pernah hijrah ke Bali tinggal, ya di situ merantau ya. Jadi kita hijrah. Mungkin Allah mengatakan kau dapat rezeki di Bali. Nah, setelah pulang dari Bali ya mungkinlah kita dapat rezeki sedikit. Alhamdulillah syukur sekali karena kita tidak punya rumah, kita tidak punya mobil, tidak punya apa-apa. Alhamdulillah itulah namanya arti sebuah doa. Dan jangan lupa surga di telapak kakiku. Nah ini dengerin ya buat yang lain nih, anak-anak cucu keturunan kita, nantinya surga itu ada di telapak kakiku. Maksudnya apa itu? Sebenarnya kalau kita bagaimana berbuat baik kepada orang tua dengan ibu kita utamanya, pasti Allah akan memberikan bahwa apa yang kau lakukan, apa yang kau tahu, itu yang tidak mungkin kita tanam rumput kita dapat ubi. Jadi itu resepnya ya, perbaiki orang tua karena tidak ada surga di telapak kaki bapak, surga di telapak kaki ibu. Maaf ya bapak-bapak. Nih bapak-bapak nih, maaf nih. Jadi yang utama tuh ibu dulu ya. Harus bekerja. Harus bekerja. Jadi ibu juga harus bekerja juga. Kerja keras. Tanpa kerja keras impossible mendapatkan keberuntungan ya. Rezeki tidak dari kita kerja keras. Karena Allah tidak pernah tidur. Yakin. Doaku adalah mimpi. Jadi banyak berdoa, bermimpi, banyak berzikir gitu ya. Bagaimana dengan Ibu Ati kira-kira? Ada pesan-pesan untuk anak cucu yang kira-kira nanti menonton YouTube ini? Untuk anak-anak kalau saya jangan lupa sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Maki berbuat baik kepada siapa saja, berpikiran positif, apalagi kepada orang tua. Jangan sampai dilupakan bahwa doa seorang ibu adalah sangat untuk anak-anaknya. Anak ibu ada berapa? Kalau saya ada 3 putri. Yang pertama di mana? Dia yang tua konsultan di sini sama kebetulan ikut bapaknya. Yang kedua di Amerika. Di Amerika ya, wow luar biasa. Iya. Kebetulan dia sebagai kerjasama
antar seluruh dunia kesehatan. Kesehatan. Ya, sama Bill Gates ya. Iya. Ya. Oh, sama Bill Gates. Ya, di Salah Universitas satu- Washington. Ya. Washington. Ya. Terus yang ketiga ya sekarang baru diterima di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, wow, luar biasa. Iya. Bagaimana sih Bu rasanya bisa punya anak semuanya saya lihat sukses-sukses ya. Sebagai ibu itu gimana caranya membesarkan anak seperti itu? Kita sebagai ibu tidak lupa mendoakan anak dan menasehati anak bagaimana terhadap kedua orang tua. Itu saja. Selalu Terus mendoakan anak yang terbaik. ya. Apa ibu yang bantu sampai bisa ke Amerika atau gimana anaknya sendiri ya? Ke Amerika. Anak saya sendiri, ya. Memang dari kecil Iya. dia yang kebetulan yang di Amerika itu Anaknya namanya siapa pun yang di Amerika? Siapa tahu nonton di Amerika juga pasti nonton juga. ya. Ruri Selendrawati Sipria. Oh, wanita ya? Ya. Iya, dia kebetulan dari Universitas Hasanuddin di sini Alumni UNHAS ya. alumni Unhas bagian hubungan internasional. Hubungan internasional. Iya, terus lulus tes di Fulbright, ambil S2. Oh, S2 ya. Iya, untuk Asia Afrika, Iya. hubungan internasional. Ketemulah jodoh suaminya di sana, kebetulan sama-sama ambil S2 di hubungan Orang Indonesia internasional. juga juga. Orang Chicago. Orang Chicago, wow, berarti cucu ibu pasti luar biasa ya. Pasti cakep-cakep tuh. Udah dan amin. Dan ketiga ini yang perempuan juga. Ini perempuan juga. Iya, kebetulan dia diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dan pengadilan ya. Iya. Mudah-mudahan kita orang tua maunya anak-anak mandiri, Ya, mandiri. ya, sukses, sehat, selamat berlahir bahagia dan berbakti kepada kedua orang tua. Betul. Dekat dengan Allah SWT. Jangan sampai Itu lupa. harapannya seorang ibu ya. Seorang ibu. Betul. Itu cukup dari saya. Iya, alhamdulillah. Kalau Ibu Atiwo kira-kira gimana? Menjadi seorang ibu. Ya, menjadi seorang ibu itu tanggung jawabnya memang cukup besar juga ya, karena kita lihat anak-anak bagaimana kalau memang orang tuanya salah mendidik ya anak-anak juga akan salah juga. Iya. Alhamdulillah kalau saya punya anak 5. Wow, banyak sekali ya. Ya, Ibu tadi ya. Ya, kalau saya 5, perempuan 3, laki-laki 2. Yang pertama itu tinggalnya di Bali. Oh, di Bali ya, jauh-jauh juga ya. Ya, kerja di Bank Mandiri. Ya. Terus yang kedua Jakarta, kebetulan suaminya itu dosen di Podomoro. Oh, Podomoro City. Ya. Podomoro cukup besar ya, satu grup ya di Jakarta. Yang ketiga itu ada di Bali juga. Di Bali lagi. Ya. Terus yang keempat ada di Makassar. Yang kelima di Bali juga. Di Bali lagi. Jadi banyak sekali di Bali ya. Jadi kalau ke Bali itu saya rasa udah nggak pusing lagi kalau di Bali. Alhamdulillah. Anaknya ada 3 di Bali. Ya, 3 orang di Bali. Nikah semua Bu di Bali. Belum, baru yang pertama dan yang kedua habis menikah dan sudah punya cucu baru 3. Baru 3 ya. Yang 3-nya itu belum dapat jodoh. Kira-kira kalau anak ibu yang di Bali mendengar di YouTube ini kira-kira ada pesan-pesan untuk anak ibu yang di Bali? Ya,
pesannya sih untuk kita orang tua agar supaya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat apapun itu, selalu mendekatlah kepada Allah, minta selalu petunjuk kepada Allah, dan selalu menjaga silaturahim dengan saudara-saudara, dengan orang lain, dan juga saling menjagalah di sana karena jauh dari orang tua. Iya. Itu ya. Oke, kalau ibu saya, Ibu Andi Janovi, untuk anaknya tadi di mana aja? Siapa aja namanya? Kalau yang pertama, yang kedua, di mana? Oh, yang pertama. Ya, yang pertama yang lagi ngomong nih, bolak-balik Jakarta, Makassar. Jakarta ya. Ini yang bikin YouTube-nya juga. Dia besar di Australia dulu. Yang kedua, Edwin. ya ada di pengurusan di Makassar. Terus yang ketiga Irwandi, ada di Jakarta Di Kala Group ya. Kala Group. Alhamdulillah. Terus yang keempat yang bungsu, alhamdulillah manajer di Angkasa Pura Jakarta semua. Jadi cuma satu bednya di sini, jadi saya punya cucu kayaknya 14 ya. 14 cucu. 14 dan alhamdulillah kemarin punya ulang tahunnya cicit saya. Jadi aku sudah punya cicit. Aku punya cicit. Luar biasa, harus disyukuri bahwa ya Tuhan sudah memberi yang terbaik semua. Makanya lagu saya juga adalah yang terbaik. Lagu yang terbaik. Untuk anak-anak yang di Jakarta, kalau menonton YouTube ini, apa kira pesan-pesannya? Bagaimana kehidupannya? Ya, pesan-pesannya harus rukun-rukunlah sama bersaudara, bahagia dengan anak dan sabar. Sabar adalah kekuatan kita dengan doa. Itu sabar. Banyak sabar ya. Kita menerima, kita harus ridho. Barang siapa yang ridho dalam apa yang diberikan Allah kepada kita, pasti akan diberikan jauh lebih baik. Kira-kira banyak mimpi ya. Asal jangan mimpi basah ya. Kita Mimpi yang baik ya. karena apa yang kita impikan insya Allah tercapai. pasti tercapai. Karena Tuhan itu melihat hambanya siapa yang rajin berdoa. Itulah kita rajin berdoa saja insya Allah. Tentunya di antara anak-anak ini ada yang menjadi teladan buat orang lain atau buat keluarga. Kira-kira siapa yang bisa diteladani, dicontohi supaya yang lain ini bisa mengikuti, oh ini loh teladan yang baik itu hidup itu seperti ini. Bagaimana? Kalau saya tidak terapkan seperti itu bahwa harus begini dan begini, karena saya berpikir setiap manusia itu bisa berubah sesuai dengan waktu. Itu Allah itu membolak-balikkan. Jadi tidak ada harus ditarget bahwa kita harus begini, karena yang mentarget kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita banyak damai dalam diri saja. Berdamai dalam diri, mencintai diri. Iya. Kalau kita sudah berdamai dalam diri kan, ya kita tenang saja. Hidup tenang dan damai. Ibu kan saya kenal juga adalah seorang organisatoris dan dulu mantan ketua IWAPI 2 periode ya. Bagaimana sih cara mengatur sebuah organisasi supaya berjalan dengan baik dan lancar, ya tidak ada pergolakan yang tidak perlu. Bagaimana rasanya menjadi seorang ketua di sebuah organisasi? Dan juga salah satu tokoh populer yang pernah di Sulawesi Selatan. Memang dulu saya pernah terpilih sebagai tokoh perempuan Sulsel, mungkin karena itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusianya. Jadi sebenarnya itu saya ingin menjadi ketua IWAPI. Ya, itu mungkin karena kebetulan saja. Kebetulan. Jadi tidak ada niat untuk menjadi ketua. Tidak ada. Kebetulan saya dipilih, jadi kebetulan hari itu lebih banyak memilih saya. Jadi seorang pemimpin kalau buat saya, mari kita merangkul semua anggota kita.
mesti merangkul harus merangkul anggota, ya. dan kita harus punya kekuatan kita berdamai dengan semuanya, kita rangkul, berilah dia kekuatan yang positif, harus positif. Iya. Rangkul. Dalam bahasa Inggrisnya itu mungkin engagementnya ya, mesti Ya, kuat. harus kuat, harus ada tekniknya juga. Jadi berorganisasi itu bukan tempat mencari duit, tetapi mencari teman, mencari wawasan, membagi ilmu. Iya. Jangan mencari keuntungan organisasi. Jangan mencari ilmu, Jangan. mencari ilmu, Kita mencari mencari jaringan. ilmu, mencari wawasan, bagaimana membagi-bagi perasaan kepada teman-teman, sharing, silaturahmi lah intinya juga. Seorang pemimpin itu harus menerima semua keluhan di antara kawan-kawan kita. Iya. Oke, terakhir kira-kira apa sih harapannya ibunda kepada saya, kepada anaknya, kepada cucunya, atau kepada nanti keturunan-keturunannya nantinya jika di masa yang akan datang tidak ketemu lagi mungkin dengan keturunan, apa sih yang bisa menjadi pegangan buat kita anak cucunya nanti, Ibu? Ya, tidak terlalu banyak, cuma terlalu harus banyak bersabar, bersyukur. Tidak Sabar, bersyukur. 2S ya, sabar, bersyukur. Ikhlas. apapun yang terjadi, bahwa itulah yang terbaik. Yang terjadi itulah yang terbaik. Jadi kita tidak perlu menuntut ABC dan sebagainya, karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus itu aja. Banyak ridho ya. Oke, positif sekali ya dari ibu-ibu kita semua ini. Mungkin ada tambahan terakhir, Ibu Wati? Saya kira sama dengan Sama ya. Bunda, ya, cukup. Trio hati nih semua. Ini untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk merdeka ya. Ya. Baik, itulah bincang-bincang kita hari ini. Kita tidak ada rencana, tapi ini tiba-tiba saja ya kita buat. Ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, memberikan inspirasi buat yang menonton dan juga terutama buat keluarga kita masing-masing ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari Makassar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.